Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teluh Gantung Jodoh. Sebuah kisah kelam yang menutup jodoh seorang wanita. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran Banyuwangi, di sebuah kampung yang bernama Sumber Asri, rumah sederhana berdinding anyaman bambu berdiri di ujung jalan tanah yang berbatasan dengan sawah. Rumah itu milik Kasturi, seorang perempuan berusia 34 tahun yang hidup bersama ayahnya, Sumarno, seorang petani tua berusia 70 tahun. Di beranda rumah, Kasturi duduk di kursi plastik merah yang sudah pudar warnanya. Menatap hamparan sawah yang menghijau di bawah sinar senja, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning. Namun wajah Kasturi tampak muram. Pikirannya sibuk, bukan karena pekerjaan mengajar di SD Sumbersari atau kegiatannya sebagai guru ngaji di Masjid Agung Banyuwangi, melainkan karena percakapan yang baru saja terjadi di dalam rumah. "Kasturi, umurmu sudah kepala 3, kapan aku bisa gendong cucu?" kata Sumarno dengan nada kesal sambil menggenggam cangkir kopi tubruk yang uapnya masih mengepul. Suaranya parau, campuran antara lelah dan kecewa. "Tetangga sudah mulai bisik-bisik, bilang kamu perawan tua, apa kata orang nanti?" Kasturi hanya menunduk, memainkan ujung jilbab birunya yang sudah sedikit usang. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokan. Bukan karena ia tidak ingin menikah, hatinya merindukan keluarga kecil, anak-anak yang berlarian di halaman, dan suami yang bisa menjadi penutup auratnya. Tapi jodoh, seperti yang sering dikatakan ibunya dulu sebelum meninggal, adalah rahasia Allah, dan rahasia itu entah kenapa belum juga terbuka untuknya. "Sudah Pak, Kasturi capek denger ini terus," jawabnya akhirnya. Suaranya pelan tapi penuh beban. Ia berdiri meninggalkan ayahnya yang masih menggerutu dan masuk ke kamar kecilnya yang hanya berisi kasur kapuk, lemari kayu sederhana, dan meja kecil dengan Al-Quran di atasnya. Malam itu setelah sholat Isya, Kasturi mencoba menenangkan diri dengan membaca surat Yasin. Namun suasana rumah terasa semakin pengap. Pertengkaran dengan Sumarno tadi masih bergema di kepalanya. "Apa aku salah karena belum menikah? Apa aku kurang berusaha?" Gumamnya menatap bayangannya di cermin kecil yang retak di sudut. Tiba-tiba ia merasa gatal hebat di lengan, punggung, dan kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya gigitan nyamuk, tapi gatal itu menyebar cepat, seperti ada ribuan semut merayap di bawah kulitnya. Ia menggaruk dengan keras hingga kulitnya memerah, bahkan di beberapa bagian mulai berdarah tipis. "Ya Tuhan, ini apa?" keluhnya panik. Ia mencoba mencuci muka di kamar mandi, berharap air dingin bisa meredakan gatal. Tapi saat kembali ke kamar, sebuah bau busuk menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau itu seperti campuran sampah membusuk dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau kematian. Kasturi menutup hidungnya, nafasnya tersegal. Ia menyalakan lampu neon di kamar, tapi bau itu semakin kuat, membuatnya sesak. "Ini dari mana?" gumamnya, mencari-cari sumber bau dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba matanya tertuju pada sudut kamar yang gelap di dekat lemari. Di sana, di bawah bayang-bayang samar, ia melihat sesosok perempuan pucat berdiri diam. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai hingga pinggang, dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya seperti tengkorak yang dilapisi kulit tipis, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah Kasturi. Jantung Kasturi berdegup kencang. Ia ingin berteriak tapi suaranya seperti tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan ekspresi yang mengerikan, seperti menyimpan dendam yang tidak terucapkan. Kasturi berusaha mengambil Al-Quran di meja, berharap ayat-ayat suci bisa melindunginya. Tapi tangannya gemetar,
Dan sebelum ia bisa membaca apapun, sosok itu tiba-tiba bergerak mendekat dengan cepat, seperti melayang. Kasturi menjerit. Suaranya menggema di rumah kecil itu. Dunia di sekitarnya menjadi gelap, dan ia ambruk ke lantai, pingsan. Pagi harinya tetangga yang mendengar jeritan Kasturi malam sebelumnya datang memeriksa. Mereka menemukannya tergeletak di lantai kamar, wajahnya pucat dengan luka goresan di pergelangan tangan yang sepertinya ia buat sendiri saat menggaruk. Sumarno yang baru pulang dari sholat subuh di masjid berlari masuk dengan wajah panik. "Kasturi, ya Allah, anakku kenapa?" Serunya mengguncang tubuh putrinya yang tidak sadarkan diri. Tetangga segera membawa Kasturi ke rumah sakit terdekat di kota, sementara Sumarno hanya bisa berdoa dengan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Di dalam hati Kasturi, meski ia tidak sadar, ada perasaan bahwa ini bukan sekedar gatal atau kelelahan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bau busuk itu, sosok perempuan itu dan tekanan yang ia rasakan dari ayahnya bercampur menjadi mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Di rumah sakit saat ia akhirnya membuka mata, pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kasturi membuka mata perlahan, disambut oleh cahaya lampu neon yang menyilaukan di langit-langit kamar rumah sakit. Kepalanya terasa berat, seperti baru saja ditarik dari mimpi buruk yang tidak ingin ia ingat. Bau antiseptik khas rumah sakit bercampur dengan aroma obat-obatan membuatnya sedikit mual. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi pergelangan tangannya terasa perih. Saat menoleh, ia melihat perban putih melilit pergelangan tangannya, dengan noda merah samar yang merembes di beberapa bagian. Ini kenapa?" Gumamnya suaranya serak. "Kasturi, kamu sadar?" Suara Sulastri, sahabatnya sejak SMA, memecah keheningan. Sulastri duduk di kursi plastik di samping ranjang, wajahnya penuh kekhawatiran. Rambutnya yang dikunci asal-asalan dan matanya yang sembab menunjukkan bahwa ia belum tidur semalaman. "Kamu bikin aku takut setengah mati, tahu nggak? Untung tetangga cepat bawa kamu ke sini." Kasturi mengerjap, mencoba mengingat apa yang terjadi. Bayangan perempuan pucat dengan rambut panjang di sudut kamarnya masih samar-samar di benaknya. Tapi ingatannya seperti terputus-putus. Aku nggak ingat apa-apa, Lastri," katanya lemah. Suaranya hampir tidak terdengar. "Aku cuma ingat gatal, bau busuk, terus ada sesuatu di kamar." Sulastri menggenggam tangan Kasturi, berhati-hati agar tidak menyentuh perban. "Tetangga bilang mereka dengar kamu teriak tengah malam. Waktu mereka masuk, kamu sudah pingsan di lantai, tanganmu berdarah. Mereka kira kamu coba bunuh diri." Sulastri menunduk, seolah tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Bunuh diri?" Kasturi menggeleng lemah, wajahnya penuh kebingungan. "Aku nggak mungkin, Lastri. Aku nggak pernah kepikiran ke situ. Aku cuma gatal dan ada sesuatu yang bikin aku takut." Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya masih berdegup kencang. "Aku nggak gila kan?" Sulastri memeluknya pelan. "Kamu nggak gila, Kasturi. Tenang, dokter bilang kamu stres berat, mungkin karena tekanan di rumah, kerja atau entah apa, tapi aku yakin kamu kuat." Pagi itu dokter yang merawat Kasturi, seorang pria parubaya bernama Dr. Santoso, datang untuk memeriksanya. Dengan nada profesional tapi penuh empati, ia menjelaskan bahwa Kasturi mengalami gangguan kecemasan akut yang mungkin dipicu oleh stres berkepanjangan. "Luka di pergelangan tanganmu sepertinya karena kamu menggaruk terlalu keras, Bu Kasturi," ujarnya sambil meneliti catatan medis. "Kami juga menemukan tanda-tanda infeksi kulit ringan, mungkin karena alergi atau iritasi. Saya resepkan obat anti kecemasan dan salep untuk gatalnya." Kasturi mengangguk, tapi hatinya tidak sepenuhnya yakin. Stres, mungkin. Tekanan dari ayahnya tentang pernikahan memang berat, tapi ia merasa ada yang tidak beres. Bau busuk yang ia cium malam itu bukan ilusi, dan sosok perempuan di sudut kamar itu terasa terlalu nyata untuk sekedar halusinasi. Ia mencoba mengingat wajah sosok itu, tapi setiap kali ia berusaha, kepalanya sakit seperti ditusuk-tusuk. Sore itu Sumarno datang ke rumah sakit dengan wajah penuh penyesalan. Topi capingnya yang biasanya ia pakai ke sawah, kini digenggam erat di tangannya. "Kasturi, maafkan Bapak," katanya suaranya bergetar. "Bapak nggak bermaksud bikin kamu tertekan.
Bapak cuma pengen yang terbaik buat kamu. Ia menunduk. Air mata mengenang di sudut matanya yang sudah keriput. Kasturi memandang ayahnya, hatinya terenyuh. Sudah Pak, Kasturi gak apa-apa. Jawabnya meski suaranya masih lemah. Tapi di dalam hati ia merasa ada yang mengintainya, seperti ada sepasang mata tidak terlihat yang terus mengawasi dari kejauhan. Malam itu setelah Sumarno pulang dan Sulastri pergi membeli makan malam, Kasturi ditinggal sendirian di kamar rawat inap. Cahaya lampu di koridor rumah sakit redup dan suara langkah perawat sesekali terdengar samar. Kasturi mencoba tidur, tapi gatal di tubuhnya muncul lagi. Kali ini lebih ringan tapi tetap mengganggu. Ia menggosok lengannya pelan, berharap itu hanya efek obat atau alergi seperti kata dokter. Tapi tiba-tiba bau busuk itu kembali, samar namun pasti. Ia menoleh ke jendela kamar yang tertutup gorden biru tua. Angin malam sepertinya tidak bertiup, tapi gorden itu bergerak perlahan, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Kasturi menahan nafas. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia mencoba menyalakan lampu di samping ranjang, tapi lampu itu hanya berkedip-kedip sebelum mati total. Dalam kegelapan ia mendengar suara tawa pelan, mengerikan, seperti suara perempuan yang tenggorokannya tersumbat. Siapa itu? Serunya, suaranya gemetar. Ia menarik selimut hingga ke dada. Matanya menyisir setiap sudut kamar. Di dekat pintu, ia melihatnya lagi. Sosok perempuan berambut panjang, kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat seperti kapur, dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Sosok-sosok itu melayang perlahan mendekat. Dan sebelum Kasturi bisa berteriak, dunia di sekitarnya kembali gelap. Ia pingsan. Tubuhnya ambruk ke ranjang. Beberapa menit kemudian Sulastri kembali dengan sekantong nasi bungkus. Ia panik melihat Kasturi tidak sadarkan diri. Dengan wajah pucat dan keringat membasahi dahinya. Kasturi, ya Tuhan, apalagi ini? Serunya sambil menekan tombol panggil perawat. Saat perawat datang dan memeriksa Kasturi, Sulastri duduk di sudut kamar. Tangannya gemetar. Ia mulai curiga ini bukan sekedar stres atau gangguan kesehatan. Ini gak wajar, gumamnya pada diri sendiri. Ada sesuatu yang salah dengan Kasturi. Saat Kasturi akhirnya tersadar beberapa jam kemudian, Sulastri memandangnya dengan tatapan serius. Kasturi, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gak percaya ini cuma stres. Besok, aku bawa kamu ke seseorang yang bisa membantu. Kasturi hanya mengangguk lemah. Terlalu lelah untuk bertanya, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh dokter atau obat-obatan. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu di kampungnya. Pagi itu udara di kampung Sumber Astri terasa sejuk. Dengan embun masih menempel di daun-daun pisang di pekarangan, Kasturi duduk di jok belakang sepeda motor Sulastri, memeluk pinggang sahabatnya erat-erat. Mereka melaju pelan di jalanan tanah yang berkelok menuju desa tetangga, Kalipuro, tempat Widodari tinggal. Kasturi masih lemas setelah kejadian di rumah sakit, wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan tekad untuk mencari jawaban. Bau busuk dan sosok perempuan pucat yang menghantuinya 2 malam terakhir bukan lagi sesuatu yang bisa ia abaikan. Lastri, kamu yakin Mbak Widodari bisa bantu? Tanyanya, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin motor. Sulastri menoleh sekilas, matanya penuh keyakinan. Aku kenal Mbak Widodari dari ibuku dulu. Dia bukan dukun sembarangan, Kasturi. Dia orang alim, tahu banyak tentang hal-hal yang gak bisa dijelaskan dokter. Sulastri mengurangi kecepatan saat melewati jembatan kecil di atas sungai yang airnya keruh. Pokoknya, ceritain semua yang kamu alami, jangan ditutup-tutupi. Setelah hampir 30 menit perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di ujung kampung Kalipuro. Rumah itu dikelilingi pohon kelapa dan tanaman obat-obatan seperti kunyit dan jahe. Di beranda, seorang perempuan parubaya dengan jilbab sederhana dan kain batik coklat duduk di atas tikar pandan, sedang menumbuk daun sirih di cobek batu. Selamat pagi, Mbok. Ini Kasturi yang aku ceritain kemarin, sapa Sulastri sambil membantu Kasturi turun dari motor. Widodari mengangguk, menatap Kasturi dengan pandangan yang tenang namun penuh perhatian. Duduk nak, ceritain apa yang kamu alami, katanya dengan suara lembut tapi tegas sambil menunjuk tikar di depannya.
Kasturi menurut duduk bersila dengan tangan gemetar. Ia mulai menceritakan semua. Gatal yang tidak wajar, bau busuk yang tiba-tiba muncul, dan sosok perempuan pucat dengan tawa mengerikan yang menghantuinya. Ia juga menyebut tekanan dari ayahnya tentang pernikahan. Meski dengan nada ragu, tidak yakin apakah itu relevan. Mbok Widodari mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mengangguk pelan. Setelah Kasturi selesai, ia meminta Kasturi melepas jilbabnya dan memeriksa tubuhnya dengan hati-hati, terutama bagian lengan dan punggung yang penuh bekas garukan. "Bawa aku ke kamar mandi," pinta Widodari. Di sana ia mengambil air dari ember besar, membaca doa-doa dalam bahasa Arab yang pelan namun penuh wibawa, lalu menyiramkan air itu ke kepala Kasturi. Air itu terasa dingin, tapi anehnya Kasturi merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Kembali ke beranda, Mbok Widodari menyalakan kemenyan dalam wadah tanah liat kecil. Asap putih mengepul, membawa aroma khas yang menusuk hidung. Ia menutup mata, tangannya memegang tasbih kayu yang sudah usang, lalu berdoa lagi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan menatap Kasturi dengan ekspresi serius. "Nah, ini bukan cuma stres atau penyakit biasa. Kamu kena telu," katanya tegas. "Ada kuntilanak bernama Citrawati yang sengaja dikirim ke kamu. Dia dikirim oleh seseorang yang iri, yang ingin hidupmu hancur. Telu ini yang bikin jodohmu tertutup dan pikiranmu kacau." Kasturi terpaku, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Telu, kuntilanak. Ia tahu cerita-cerita mistis sering terdengar di kampung, tapi tidak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri. "Siapa, Mbok? Siapa yang benci aku sampai segitunya?" tanyanya, suaranya bergetar antara takut dan marah. Mbok Widodari menggeleng pelan. "Itu belum jelas, nak. Yang jelas orang ini dekat denganmu, mungkin seseorang yang kamu kenal baik. Telu ini kuat, tapi aku bisa coba bersihkan." Ia bangkit mengambil sebotol air yang sudah didoakan dan beberapa lembar daun kelor dari kebunnya. "Kamu harus kuat iman. Malam ini kita lakukan ritual pembersihan, tapi kamu harus ikhlas. Gak boleh ada dendam di hati." Malam itu di ruang tengah rumah Mbok Widodari, ritual dimulai. Ruangan dipenuhi asap kemenyan yang kini bercampur dengan aroma daun kelor yang dibakar. Mbok Widodari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya bergema di ruangan kecil itu. Kasturi duduk di tengah, memegang tasbih, berusaha fokus meski jantungnya berdegup kencang. Sulastri berdiri di sudut, matanya tidak lepas dari sahabatnya. Tangannya memegang ponsel dengan aplikasi Al-Quran terbuka, ikut berdoa dalam hati. Tiba-tiba Kasturi merasa tubuhnya panas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia menjerit pelan, tangannya mencengkram tikar. Widodari tidak berhenti membaca doa, tangannya memercikan air suci ke tubuh Kasturi. "Keluar, Citrawati, tinggalkan anak ini," seru Mbok Widodari dengan suara yang penuh otoritas. Kasturi merasa seperti ada angin dingin yang keluar dari tubuhnya, diikuti oleh bau busuk yang samar. Ia ambruk ke tikar, nafasnya tersegal, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tubuhnya terasa ringan. Setelah ritual selesai, Widodari memberikan Kasturi segelas air yang dicampur daun kelor dan madu. "Minum ini setiap malam selama 7 hari. Jangan lupa baca Al-Mu'awwidzat sebelum tidur," pesannya. Kasturi mengangguk, masih terpukul oleh pengalaman itu. "Terima kasih, Mbok," katanya, suaranya penuh rasa syukur. Saat mereka kembali ke sumber Astri, malam itu, Kasturi duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia merasa lega, tapi pertanyaan besar masih menggantung di benaknya. Siapa yang begitu membencinya hingga mengirim telu? Ia teringat tetangga-tetangganya, teman-temannya, bahkan orang yang pernah mendekatinya, tapi ditolak dengan halus. "Lastri, apa mungkin aku pernah menyakiti seseorang tanpa sadar?" tanyanya pada Sulastri yang duduk di sampingnya. Sulastri menggeleng. "Jangan mikir macam-macam dulu, Kasturi. Fokus sembuh dulu. Besok kita cari tahu pelan-pelan." Tapi di hati Sulastri ada firasat bahwa jawaban atas misteri ini mungkin lebih dekat dari yang mereka duga. Setelah ritual pembersihan di rumah Mbok Widodari, Kasturi merasa seperti terlahir kembali. Gatal di tubuhnya perlahan menghilang, dan bau busuk yang selama ini menghantuinya tidak lagi tercium. Malam-malamnya kini lebih tenang,
meski ia masih sering terbangun dengan perasaan cemas. Seolah ada bayangan samar di sudut matanya, namun ia berusaha fokus pada hidupnya. Pagi itu di SD Negeri Sumbersari, Kasturi berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak kelas 3 tentang penjumlahan sederhana. Tawa ceria anak-anak dan sorot mata mereka yang penuh semangat membawa kehangatan di hatinya. "Buah yang paling genit di pasar?" tanyanya tiba-tiba, mencoba mencairkan suasana. "Tomat, Bu," jawab seorang murid, disambut gelak tawa teman-temannya. Kasturi tersenyum, merasa hidupnya mulai kembali ke jalur yang benar. Di luar kelas, kehidupan Kasturi juga mulai menunjukkan titik terang. Beberapa minggu setelah kejadian di rumah Mbok Widodari, ia menghadiri pengajian bulanan di Masjid Agung Banyuwangi. Di sana ia bertemu Soekarno, seorang guru pesantren berusia 38 tahun dari desa tetangga. Soekarno dikenal sebagai pria yang lembut, religius dan sederhana. Wajahnya yang selalu tersenyum dan caranya berbicara yang penuh hikmah membuat Kasturi merasa nyaman. Mereka mulai berbincang tentang ayat-ayat Al-Quran, pendidikan anak-anak, dan kehidupan sehari-hari. "Saya suka cara Ibu Kasturi mengajar anak-anak ngaji. Sabar sekali," puji Soekarno suatu malam saat mereka duduk di beranda masjid setelah pengajian selesai. Kasturi tersipu, tidak biasa mendapat pujian sehangat itu. Pertemuan mereka berlanjut dari pengajian ke acara sosial di desa, hingga akhirnya Soekarno memberanikan diri datang ke rumah Kasturi bersama keluarganya. Di bawah pohon mangga di halaman rumah dengan Sumarno sebagai saksi, Soekarno melamar Kasturi dengan sederhana, namun penuh makna. "Saya bukan orang kaya, Bu Kasturi, tapi saya ingin membangun keluarga yang sakinah bersama Ibu," katanya, tangannya memegang tasbih kayu yang selalu ia bawa. Kasturi dengan hati yang masih dipenuhi trauma masa lalu menatap mata Soekarno yang penuh ketulusan. Ia mengangguk, air mata menetes di pipinya dan Sumarno yang duduk di sampingnya tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. "Akhirnya Bapak bisa lihat kamu bahagia, Nak," ujarnya suaranya parau. Pernikahan mereka digelar sederhana di Masjid Agung Banyuwangi, dihadiri keluarga, tetangga dan anak-anak murid Kasturi yang datang dengan seragam pramuka mereka. Sulastri sebagai sahabat setia tidak henti-hentinya tersenyum, meski sesekali ia menggoda Kasturi. "Akhirnya jodohmu datang juga ya." Suasana penuh kehangatan dengan lantunan sholawat menggema di masjid dan aroma ketan ireng yang disajikan sebagai hidangan penutup. Kasturi merasa seperti mimpi, seolah kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupnya akhirnya tersapu oleh cahaya baru. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba terganggu oleh kabar mengejutkan dari desa. Pagi itu saat Kasturi sedang menyiapkan sarapan untuk Soekarno, Sulastri datang dengan wajah penuh keterkejutan. "Kasturi, kamu dengar kabar tentang Partono?" tanyanya, nafasnya tersegal setelah berlari dari ujung kampung. Partono, tetangga Kasturi yang dulu sering membantu membawakan kayu bakar atau memperbaiki atap rumah saat musim hujan, ditemukan meninggal di gubuk tua di belakang rumahnya. "Polisi bilang dia ditemukan pagi ini, sudah nggak bernyawa. Di samping jasadnya ada sesajen, lilin hitam, dan foto kamu, Kasturi, penuh jarum." Sulastri menatap Kasturi dengan mata membelalak. Kasturi terdiam, tangannya yang sedang memegang sendok kayu terhenti, jantungnya berdegup kencang. "Foto aku? Maksudnya apa, Lastri?" Suaranya gemetar. Pikirannya langsung melayang ke kenangan tentang Partono. Pria berusia 40-an tahun itu memang selalu baik padanya, sering membantu tanpa diminta, tapi ada kalanya sikapnya terasa berlebihan. 2 tahun lalu Partono pernah menyatakan perasaannya secara halus saat membantu memperbaiki pagar rumah. Kasturi menolaknya dengan sopan, mengatakan bahwa ia belum siap menikah. Partono tersenyum waktu itu, tapi Kasturi ingat matanya yang tampak redup seperti menyimpan kekecewaan. Desa Sumber Asri gempar. Berita tentang kematian Partono menyebar cepat, disertai desas-desus tentang ilmu hitam. "Katanya Partono pakai dukun untuk nutup jodoh orang," bisik seseorang tetangga di warung kopi. "Mungkin dia naksir Kasturi, tapi karena ditolak dia pakai cara kotor," tambah yang lain. Kasturi mendengar semua itu dari Sulastri, tapi ia sulit mempercayainya. "Partono orang baik, Lastri. Masa dia segitu jahatnya?" katanya mesti nada suaranya penuh keraguan. Polisi datang ke desa itu untuk menyelidiki kematian Partono. Mereka menyimpulkan bahwa Partono meninggal karena serangan jantung
Kemungkinan karena kelelahan atau stres. Tapi barang-barang aneh di gubuk itu, sesajen, lilin hitam dan foto Kasturi yang penuh jarum, membuat warga curiga ada sesuatu yang tidak wajar. Sulastri yang kini menjadi detektif amatir mulai mengingat-ingat perilaku Partono. Dulu dia sering tanya tentang kamu, Kasturi. Aku pikir cuma perhatian biasa, tapi sekarang aku curiga dia yang kirim telu itu. Kasturi duduk di beranda rumahnya malam itu, menatap sawah yang kini diterangi cahaya bulan. Soekarno yang baru pulang dari pesantren duduk di sampingnya, mendengarkan ceritanya dengan sabar. Jangan pikirkan itu terus sayang, ujarnya lembut. Tangannya menggenggam tangan Kasturi. Apapun yang terjadi sekarang kamu sudah aman. Fokus ke hidup kita ke depan. Kasturi mengangguk, tapi dalam hatinya ia masih dihantui pertanyaan, mengapa Partono melakukan ini? Apa yang membuatnya begitu dendam hingga menggunakan ilmu hitam? Malam itu sebelum tidur, Kasturi membaca Al-Mu'awwizat seperti yang dipesankan Mbok Widodari. Ia berdoa agar masa lalunya tidak lagi mengusik. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Desas-desus di desa terus bergema, dan meski ia kini punya Soekarno di sisinya, bayang-bayang Partono dan telu itu masih terasa seperti kabut yang belum sepenuhnya hilang. 3 tahun berlalu sejak pernikahan Kasturi dan Soekarno di sebuah rumah sederhana di kampung Sumber Asri, Banyuwangi. Kasturi kini hidup dengan penuh kehangatan bersama keluarga kecilnya. Pagi itu seperti biasa, ia sibuk menyiapkan sarapan untuk 3 anaknya. Aisyah 2 tahun yang berlarian di halaman dengan boneka kainnya, serta si kembar Hasan dan Husein 1 tahun yang tertawa di ayunan bambu buatan Soekarno. Aroma nasi goreng kampung yang ia masak di dapur kecil mengisi udara, bercampur dengan suara ayam berkokok di kejauhan. Kasturi tersenyum melihat anak-anaknya, rasa syukur mengalir di hatinya seperti air sungai yang jernih. Soekarno yang baru pulang dari mengajar di pesantren, masuk ke rumah dengan senyum lebar. Ibu, Aisyah tadi bilang bapak ganteng loh, candanya sambil menggendong Aisyah, yang langsung terkikik. Kasturi menggeleng sambil tertawa kecil. Dasar bapak, ngajarin anak macam-macam. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh makna. Kasturi masih mengajar di SD Negeri Sumber Asri dan mengajar ngaji di Masjid Agung Banyuwangi. Sementara Soekarno sibuk dengan pesantren dan kegiatan sosial di desa. Rumah mereka selalu ramai dengan tawa anak-anak dan kunjungan tetangga yang membawa buah atau kue tradisional seperti geduk pisang. Sumarno, ayah Kasturi, kini tinggal bersama mereka. Di usia yang semakin senja, wajahnya yang keriput selalu cerah saat bermain dengan cucu-cucunya. Hasan, Husein, sini sama kakek. Panggilnya mengajak si kembar bermain di beranda sambil menunjukkan burung merpati yang hinggap di pohon mangga. Kasturi sering memandang ayahnya dari dapur, bersyukur melihatnya bahagia. Tekanan tentang pernikahan yang dulu sering memicu pertengkaran, kini tinggal kenangan. Sumarno tidak pernah lagi mengungkit soal cucu karena kini punya 3 anak kecil yang mengisi hari-harinya dengan keceriaan. Namun di balik kebahagiaan itu, Kasturi tidak bisa sepenuhnya melupakan trauma masa lalu. Kadang di malam yang sunyi, ia teringat sosok perempuan pucat dengan tawa mengerikan yang pernah menghantuinya. Bau busuk yang dulu menyengat hidungnya, gatal yang membuatnya nyaris gila, dan ritual pembersihan di rumah Widodari masih terasa seperti mimpi buruk yang samar. Misteri kematian Partono, tetangga yang diduga mengirim telu, juga belum sepenuhnya terpecahkan. Polisi menyimpulkan bahwa Partono meninggal karena serangan jantung, kemungkinan akibat kelelahan atau stres berat. Namun barang-barang aneh di gubuknya, sesajen, lilin hitam dan foto Kasturi yang penuh jarum, membuat desas-desus tentang ilmu hitam terus bergema di kampung Sumber Asri. Warga desa masih sering membicarakan Partono di warung kopi atau saat kenduri. Katanya Partono belajar ilmu hitam dari dukun di Blambangan, ujar seorang tetangga suatu hari. Dia naksir Kasturi, tapi karena ditolak, dia pakai telu biar Kasturi nggak laku. Kasturi mendengar cerita itu dari Sulastri, tapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Biarin orang ngomong, Lastri, aku nggak mau masa lalu mengusik hidupku sekarang, katanya suatu sore saat mereka duduk di beranda sambil meminum teh pahit. Sulastri yang kini sudah menikah dengan seorang pegawai kecamatan dan punya anak perempuan, tetap menjadi sahabat setia Kasturi. Ia sering mengunjungi Kasturi, membawa cerita tentang desa atau kabar terbaru dari kota.
Aku masih gak habis pikir sama Partono, ujar Sulastri suatu hari sambil menggendong anaknya. Dia kelihatan baik, tapi siapa sangka hatinya penuh iri. Kasturi hanya mengangguk, tidak ingin menggali lebih dalam. Baginya, Partono adalah bagian dari masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa kebaikan Partono dulu membuatnya merasa bersalah karena tidak pernah curiga ada motif lain di balik semua itu. Malam itu setelah anak-anak tertidur dan Soekarno sibuk menyiapkan materi mengajar untuk besok, Kasturi duduk di beranda, menatap sawah yang diterangi bulan purnama. Udara Banyuwangi terasa sejuk, dengan suara jangkrik dan gemercik air irigasi di kejauhan. Ia memegang Al-Quran kecil yang selalu ada di saku bajunya, mengelus sampulnya dengan lembut. Ya Allah, terima kasih atas semua ini, gumamnya mengingat pelajaran panjangnya dari kegelapan ke cahaya. Ia bersyukur atas Sulastri yang tidak pernah lelah mendampinginya, dan Mbok Widodari yang dengan kepekaannya membantu mengeluarkan dari cengkeraman teluh. Tapi lebih dari itu, ia bersyukur atas Soekarno yang membawa cinta dan ketenangan ke hidupnya, serta anak-anaknya yang menjadi anugerah terbesar. Sebelum tidur, Kasturi melakukan kebiasaan yang tidak pernah ia lewatkan, membaca Al-Mu'awizat dan berdoa agar keluarganya selalu dilindungi. Ia juga berdoa untuk Partono, meski hatinya masih bercampur antara kasihan dan marah. Semoga dia tenang di sana, dan semoga gak ada lagi kebencian yang merusak hidup orang lain. Bisiknya dalam hati. Ia mematikan lampu di beranda, masuk ke kamar, dan mencium kening anak-anaknya yang sudah terlelap. Di desa, cerita tentang Partono perlahan mereda, digantikan oleh kabar-kabar baru tentang panen padi atau acara hajatan. Namun bagi Kasturi, perjalanan terbesar dari semua ini adalah tentang pengampunan dan keikhlasan. Ia memilih fokus pada keluarganya, mengajar anak-anak SD dengan penuh semangat, dan mengaji di masjid dengan hati yang lebih ringan. Hidupnya kini seperti sawah di depan rumahnya, hijau, subur, dan penuh harapan, meski pernah diterpa badai. Di malam yang tenang itu, dengan angin membawa aroma bunga melati dari kebun tetangga, Kasturi tersenyum, merasa damai dengan semua yang telah ia lewati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.